Atau dipaksa nih gimana cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan ahli hadzal kitab asy-syaikh al-fadil Muhammad Hasbullah syubillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33 ya, yang alinea paling bawah. Wasunnatu dan hukumnya sunnah. Ayyagtasila untuk mandi qabla zawali sebelum tergelincirnya matahari. Bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah sebelum tergelincirnya matahari, berarti sebelum masuk waktu zuhur. Bagi siapa mayyuridu huduraha, bagi orang yang ingin hadir sholat Jumat, bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan sunnah gak? Mandinya apa mubah? Mubah itu mandi yang gak ada hukum apa-apa itu. Mandi karmu, raya karmu, gak ada dosa, gak ada pahala. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggal gak mengapa. Dalam kitab ini memang yang disunnahkan mandi itu bagi yang mau sholat Jumat. Aslinya sholat Jumat itu kewajiban untuk laki-laki, tapi kalau perempuan mau melaksanakan ya boleh. Tetapi dalam keterangan kitab lain, wanita pun yang tidak mau sholat Jumat itu sunnah hukumnya mandi sebelum masuk waktu azan zuhur, walaupun dia tidak berangkat sholat Jumat, walaupun di rumah. Bahkan mandi bisa menjadi wajib apabila habis kikuk-kikuk. Malah orang pada percandaan malam Jumat, sunnah Rasul. Itu saya cari hadisnya malah belum ketemu. Belum ketemu. Yang ada kesunahan khusus berhubungan badan suami istri di malam Jumat. Itu hadisnya saya belum ketemu. Itu kan pada jadi bercandaan ya, asal malam Jumat sunnah Rasul malam Jumat itu baca surah Kahfi, baca sholawat, baca yasin, baca atau sedekah yang berbeda dengan hari biasanya. Kalau misalnya biasanya sedekahnya 10.000, kalau malam Jumat 20.000. Itu yang saya baca hadisnya ada. Tapi kalau yang berhubungan badan malah belum nemu. Tapi kok udah terlanjur jadi terkenal ya. Kalau sunnah Rasul malam Jumat itu hubungan badan. Padahal mah saya belum ketemu. Udah saya cari-cari sampai nanya-nanya Mbak Google, belum nemu jawabannya.
Lah mandi sunnah itu, mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya sunnah bagi orang yang mau sholat Jumat. Wa ayyatanadzafa, dan juga ia bersih-bersih. Bahkan kita motong kuku, motong rambut itu sunnahnya ketika mulai dari Kamis sore sampai Jumat pagi. Itu sunnahnya. Tapi kalau kukunya udah panjang, tekil hitam, ya nggak usah nunggu Kemis. Lo udah riwok-riwok ireng eli, ya wes nggak usah nunggu Kemis. Kadang-kadang udah ke itu tuh Pak Ustadz. Oh iya, kalau orang Jawa kesusuben. Kalau orang Sunda apa? Ya. Yang enggak, yang ujung kuku Sama kadang kan sobek susukan. dikit gitu loh. Iya. Nah. Ya wes nggak usah nunggu Kemis. Ya wes pokoknya saat itu. Motong rambut, motong kuku sunnah pada hari Jumat, kecuali bagi orang yang berniat mau kurban. Misalnya kurbannya itu hari Rebu, berarti kan tanggal 1 Dzulhijjahnya kan melewati Jumat kan? Iya. Nah itu walaupun melewati Jumat, bagi orang yang berniat mau kurban, sementara niatnya itu udah dari awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 atau bahkan dari sebelum Dzulhijjah memang dia ada rencana untuk kurban, walaupun nanti melewati Jumat ketika udah tanggal 1 Dzulhijjah, maka sebaiknya tidak, walaupun itu bukan larangan, tapi sebaiknya tidak motong kuku, motong rambut atau apa saja yang ada dalam tubuh kita, kecuali memang rontok dengan sendirinya, berondoli. Enek berondoli ya sebian rapopo. Waya tanah dofa, dan ia bersih-bersih, rapi-rapi, apalagi yang mau sholat Jumat. Waya tatoyaba, dan ia memakai wangi-wangian. Mau kumpul orang, mau baunya asem lagi. Mau sholat Jumat kan mau kumpul banyak orang. Maka sunnah ketika mau sholat Jumat pakai wangi-wangian. Wayang basah, dan memakai asyab baju albido yang putih. Kalau punya, kalau nggak ada ya seadanya. Yang penting rapi, bersih. Ini kalau masalah pakaian dalam sholat itu lebih rapi perempuan. Karena perempuan kapan pakai mukena. Kalau laki-laki itu kadang wes seadanya. Kadang kaos partai dipakai, kaos hadiah dari toko material yo dipakai, hadiah dari rokok, dari susu, apa-apa dipakai. Yo wis repot. Itu bahkan kalau orang dulu, karena kalau di kampung saya dulu kan masih pakai, belum ada listrik ya, masih. Tapi kalau malam Jumat khusus itu pada nyalain lampu petromak biar terang, sebagai bentuk penghormatan malam Jumat. Bahkan ada kepercayaan yang berkembang di masyarakat, orang yang punya keluarga sudah meninggal kalau malam Jumat pulang. Pernah denger ya? Nah, Sampai di lagu-lagu selawatan koplo kan ada ya, saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Di zaman saya kecil udah ada lagu itu. Ngerti gak Bu Haji? setiap malam Jumat katanya pulang ke rumah gitu. Oh gitu ya. Memang ada sih keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin, itu ada keterangan bahwa roh dari orang-orang yang meninggal dan ia masih mempunyai ahli waris, bukan kok pulang ke rumah, bukan. Lah kalau pulang rumah, kalau rumahnya udah dijual, Nyasar. kalau mungkin anaknya mau ngontrak, enggak. Artinya ia pulang itu kok bukan ke rumah, bukan, mendatangi ahli waris. Kalau zaman dulu yo kepercayaan kalau bikin ketupat disisain, digantungin. Itu masih ada, digantung di depan pintu itu. Enggak, kalau di meja sekarang Pak Ustadz. Oh, taruh di meja. Kalau di kampungnya ini taruh di pintu sampai kering, Ada yang gini enggak gitu, goyang gitu. goyang-goyang kena angin. Catat di Sama sama di Bali ya dong berarti. Ya boleh. Yaitu kalau ditanya sumbernya dari mana yo, Sorry-sorrynya doang kali ini. Kagak tahu dia juga. Ditanya nggak tahu. katanya.
Kalau roh yang pulang nyamperin ahli waris itu memang ada keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin. Maka yo minimal baca Fatihah. Minimal Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau memang nggak sempat tahlil, nggak sempat baca-baca yang panjang-panjang, ya wis cukup ila ruhi siapa yang kita sebut, nama orang tua, nama keluarga, Al-Fatihah. Minimal ya habis maghrib atau habis soko. Karena kalau di syair itu kan kalau seayat pun nggak dapat kan pulang nangis. Tapi itu syair lagu, wallahu a'lam. Kemudian wa ayyaqra'an nasu, dan hendaknya orang-orang itu membaca, wa ayyaqra'a membaca, an-nasu orang-orang itu fi yaumiha di hari Jumatnya, berarti itu nama hari siangnya, walailatiha dan malamnya, suratal kahfi. Nah ini sudah ada. Dan yang hadisnya kuat itu memang membaca surah Al-Kahfi. Kalau membaca Yasin, kesahihan hadisnya memang dipertentangkan. Ada yang menyatakan bahwa hadisnya itu dhaif. Kalau hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan dasar satu amalan. Tapi yang satu lagi mengatakan mengambil umumnya hadis bahwa diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Quran termasuk surah Yasin. Tapi kalau surah Al-Kahfi ini memang lebih kuat hadisnya untuk dibaca baik di malam Jumat maupun di hari Jumat. Tapi memang cukup panjang. 111 kalau tidak salah ya. Apa 110? 110 dan agak panjang dibanding dengan Yasin. Tapi kan bacanya boleh dicicil. Misalnya mulai dari habis subuh baca 10 ayat, zuhur 10 ayat. Kalau saya biasanya ya sambil nunggu khutbah Jumat, datang lebih awal, setengah 12 datang, sholat sunat tahiyatul masjid, baca Al-Kahfi. Itu biasanya pas selesai baca itu udah mulai sholat Jumat mulai. Kemudian wa ayyub siru, dan hendaknya memperbanyak fiha di hari Jumat minas salati, membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang paling pendek ya membaca sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Tetapi yang paling terbaik biar ada etika kesopanan, kita tambah lafaz sayyidina. Ya minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita perbanyak baca itu. Kalau di daerah-daerah sih masih berlaku setiap malam Jumat habis maghrib itu baca barzan. Kalau di sini kan ya nggak umum ya, nggak begitu familiar. Kalau di kampung-kampung ya habis maghrib, habis isya, kalau malam Jumat itu seakan-akan kayak wajib. Bahkan zaman saya kecil dulu itu kalau nggak berjanji dikejar-kejar sama orang tua kalau nggak ikut baca berjanji. Makanya rata-rata orang daerah saya itu walaupun nggak bisa baca tulis, kalau berjanji itu rata-rata hampir hafal. Karena jadi wiridan rutin setiap malam Jumat itu baca berjanji. Dan bacanya berjanji nggak kayak di sini. Kalau di sini kan asal apa itu? Ya talak la usana. Apa itu? Depannya apa depannya? Walam atama min hamdihi syahrani ala aqwalil masyhuril aqwalil marwiyah, gitu ya. Nah, terus saya talak la usana, berdiri, habis berdiri langsung doa. Kalau di daerah saya yo baca semua, cuman bacanya kan bareng. Bacanya bareng, misalnya saya pasal 1, Bu Esi pasal 2 terus.
Soalnya di situ hadir 10 orang, berarti dapatnya kan 22, kan istrinya 19 kan. Bacanya bareng, jadi dibaca semuanya. Tapi yang pakai pengeras paling ya 1 orang, yang lain baca semua, bareng bacanya. Enggak gantian atu-atu. Lah kalau atu-atu ya lama juga. Wa ayyuksiru fiha minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara kesunahan di hari Jumat. Sementara ada hal-hal lain, misalnya banyak membaca doa, baca Yasin, banyak sedekah, itu mengambil keumuman, umumnya hadis bahwa hari terbaik atau makanya disebut dengan Sayyidul Ayyam. Hari terbaik itu adalah hari Jumat. Cuma kadang ada berkembang kalau hari Jumat hari yang angker gitu ya. Kuntilanak keluar. Apalagi malam Jumat Kliwon. Kuntilanak merah. Muncul lah, maafin. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil aidaini wal kusufi wal istisqa'i. Baru duduk aja. Sentimen ini. Bab menjelaskan tentang salatil aidaini, salat 2 hari raya. Ini salat yang paling diidolakan umat Islam Indonesia. Iya. Yang nggak pernah sholat juga keluar. Idul Fitri sama Idul Adha. Makanya banyak yang Muslim Indonesia ini sholatnya nungguin Sidul. Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat paling favorit. Subuh kadang enggak, Id datang. Ya masih bagus lah daripada belas sama sekali. Kadang sampai dibela-belain beli mukena baru, sajadah baru buat sholat. Giliran sholat subuh pakai mukena yang udah buluk. Padahal Id itu sunnah, subuhnya wajib. Kan kebalik. Ya kadang kan pakai mukena untuk sholat subuh itu yang biasa habis pakai cetelin, habis pakai dicetelin sampai yang ininya jamuran masih dipakai. Giliran mau sholat Id, baru kinclong, sajadah baru, mau kena baru, Baju baru. Itu masa nggak jadi sobek-sobekin malah yang sebelahnya disobek kita harus sobek. Kadang yang lebih ini lagi, sholat subuh bapak-bapak belum kelar, itu udah banyak bocah-bocah yang disuruh mamanya nganterin sajadah, panjer tempat. Orangnya udah datang belakangan, panjer tempatnya duluan. Kalau saya mah pokoknya asal orangnya nggak ada, geser gitu ya. Mau panjer kayak mau apa kayak. Malah kadang-kadang udah berdiri belum juga datang. Iya, geser ya. Bolong aja. Kadang orangnya kecil, sajadahnya lebar. Saya paling kesel kadang ada begitu. Kalau orangnya lebar mah nggak apa-apa, pas sajadahnya. Orangnya kecil di tengah, sajadahnya panjang. Ntar kalau ada orang nebeng di atas sajadahnya diliatin. Itu kan merusak aturan. Ya kalau memang dia badannya kecil, sajadahnya ditekuk, dilipet gitu. Sholat 2 hari raya wal kusufi, sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan seingat saya musola kita ini pertama kali dipakai kan buat sholat gerhana. Pertama kali saya pindah sini, kebetulan pas ada momen gerhana bulan atau matahari, bulan ya kayaknya, langsung dipakai buat sholat gerhana. Dulu belum jadi ya, baru kanan kiri tiang.
Kemudian wal istisqai, sholat minta hujan. Ini saya sendiri belum pernah, hanya tahu teorinya. Sholat istisqa. Nah, bulan-bulan begini biasanya daerah-daerah tertentu yang kekurangan air, bahkan bukan kekurangan, memang udah gak ada air, pada melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Kalau di Bekasi, di Jakarta sih gak perlu. Air sumur nggak ada, air pam nggak ada, ada isi ulang. Insya Allah nggak kekurangan air ya. Kalau kelebihan malah sering ya kebanjiran. Nah, semalam udah hujan, ntar kalau udah hujan 2 kali 3 kali ya malah kebanjiran. Lah istisqa itu sholat minta hujan. Kullu wahidin min hadhihi salasati, setiap satu dari yang 3 ini sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat id, sholat kusuk, sholat id, sholat gerhana, dan sholat istisqa itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan 3-tiganya ini sunnah pula dijalani dengan berjamaah. Kalau sendiri boleh, cuman ya gak umum ya, sholat id sendirian gitu. Udah pernah belum? Belum ya? Ya sholat id sendirian di rumah. Gerhana apalagi kalau sholat gerhana agak sedikit berbeda dengan sholat umumnya. Kalau sholat umumnya setiap 1 rakaat sekali Fatihah, kalau gerhana 2 kali. 2 kali Fatihah, 2 kali surat, 2 kali rukuk, 2 kali iktidal. Itu kalau sholat gerhana. Kalau sholat istisqa, ini saya hanya baru tahu teorinya, prakteknya saya belum pernah. Yaitu sholat minta hujan yang dilaksanakan biasanya di lapangan. Hampir mirip kayak sholat id, ada khutbahnya juga. Tapi itu sholat istisqa. Dan 3-tiganya ini hukumnya sunnah. Likulli insanin, bagi setiap orang. Wal afdalu, dan ia lebih baik, lin nisa'i, bagi wanita, fi'luha, melaksanakannya, fil buyuti, di rumah. Ini menurut fatwa penulis kitab ini, bagi wanita sholatnya terbaik di rumah. Tapi dalam fatwa kitab lain, untuk mensyiarkan bahkan wanita yang sedang halangan sekalipun, yang sedang menstruasi sekalipun, kalau sholat id diharapkan untuk hadir. Yo minimal jaga-jagain sendal lah ya. Yo kerapi-kerapiin karpet, kerapi-kerapiin terpal. Dalam kitab lain dianjurkan walaupun wanita itu sedang menstruasi tetap untuk hadir, minimal untuk membaca takbir. Walir rijali wallahu a'lam bishawab.